Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di pagi yang cerah ini tetap semangat ya, tetap yakin bahwa hari ini yang terbaik buat kita. Bahwa hari ini yang terbaik buat kita. Bahwa ada yang masih lemas, ngantuk gitu. Ya sesuatu yang perlu dihadapi dengan hati, dengan pikiran gitu. Sebab kalau itu diikuti nanti akan kita terus tergerus ya. Tadi itu dia bilang apa? Nafsu. Ya. Memang nafsu ini luar biasa, itu menguasai siapapun karena dia musuh dalam selimut ya. Maka kita mohon berlindung sama Allah. Mohon berlindung sama Allah dari nafsu yang nafsun ammaratun bisu. Ya, sekali lagi syukur tetap kita panjatkan kepadanya karena kalian tetap semangat ya. Orang-orang pada tidur, orang-orang pada libur gitu. Ya, salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan kita yang setia sampai akhir zaman. Nah, untuk memulai doa khusus untuk kalian bisa mengendalikan nafsu, ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lahu. Jadi ada 3 perkara yang harus kalian senantiasa minta sama Allah, karena Allah yang menggenggam jiwa kita, menggenggam hati kita, membulak-balik kondisi kita hanya Allah. Maka minta yang terbaik gitu. Ya, semuanya nih di pagi yang cerah ini, pagi yang berkah ini, dalam keadaan khidmat ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yustajabu lahu. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yustajabu lahu. Yang pertama, minta hati supaya tetap takut kepada Allah. Ada orang yang hatinya tidak takut, maka mintanya, ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak pernah takut sama kamu, tidak pernah tunduk kepadamu, begitu maksudnya. Artinya hatinya keras, bahkan mati. Jadi hati itu ada 3, ada hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Yang sakit masih mending, tapi itu diantara 2 alternatif, bisa sehat, bisa mati. Orang sakit, ya enggak? Dekat ke mati apa dekat ke sehat? Dekat ke mati, karena sakit itu pintunya maut. Gitu. Walaupun banyak yang sehat, ya.
Tapi kalau hati sudah mati susah diperbaikinya. Dia lebih dikuasai oleh nafsunya. Orientasi hidupnya itu jahat, maksiat, zina, judi, mabok, teler, poya-poya gitu hayangnya teh. Padahal hidup ini cuma sebentar kita ini. Kalau dibandingkan dengan akhirat cuma 1,5 jam. Kalau itu 80 tahun, tapi 80 tahun itu 1,5 jam hidup di akhirat itu. Karena akhirat itu berbandingnya berapa? Berbanding akhirat dengan dunia berapa? 1:1000. Bayangkan 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Maka kalau disiksa seminggu berapa ribu tahun? 7.000. Na'udzubillah, jangankan 7.000 tahun, jangankan 1 jam di akhirat. Berarti kalau 1 jam berapa? 1000 per 24 jam kan? Berarti berapa? 1 jam di akhirat berapa hari? Atau berapa tahun? Cepat yang matematika ya. 1.000 1 banding 1. Kan 1 hari kita 24 jam. 400 tahun. 40 tahun ya. Ya nggak usah setahun lah di akhirat itu. Kamu 1 hari nanti waktu panas nih naik ke atas, buka celana, terus duduk di kaleng, di atas ada di kaleng tuh. Nikmat itu. Iya. Di dunia aja. Allahu Akbar panasnya ya. Ya sering saya juga ya Allah berpikir gitu kalau lagi masak panas, Allahu Akbar, neraka itu luar biasa itu. Jangankan dikasih airnya gitu ya. Ini kalau air neraka tembus ke dunia itu hancur itu, saya kecelak ke dunia itu. Orang yang lagi bikin apa itu timah itu kecelakin ke sini nih, pasti debus ke sini nih. Timah itu yang lagi mendidih itu. Nggak usah timah, rokok aja dimasukin ke udel. Maka yang pertama minta hati senantiasa takut kepada Allah. Takut itu ada rasa risih, apalagi gelisah, cemas, khawatir kalau tidak dekat dengan Allah, begitu maksudnya. Ketinggalan sholat asal begitu. Ini mah cuek molor subuh ya. Udah besok ada lagi subuh. Hati itu perlu dikasih nutrisi. Apa nutrisi hati? Zikir, doa, sholat, tobat, istighfar, gitu, zikir. Karena hati itu bagaikan besi. Kalau besi karat, udah nggak bisa dipakai. Jadi rongsokan, dijual. Begitu juga hati berkarat. Berkarat hati itu. Karatnya adalah maksiat, ya, sombong, apalagi bedegong, ya, apalagi ngaliyet, malas, apalagi hasud, dengki, nah itu. Maka kan ada tuh di dalam doa-doanya panjang, hilangkan dari dengki, kan ada. Min syarri hasidin idza hasad. Saking luar biasanya hati itu, karena hati adalah sumber penggerak kehidupan. Hati itu. Maka minta sama Allah, minta berlindung kepadanya. Yang kedua tadi minta dilindungi dari nafsu yang liar. Min nafsin la tashba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Tashba itu tadi hati yang tidak pernah takut. Yang kedua nafsu yang tidak pernah kenyang, kayak minum air laut, semakin diminum semakin haus. Itu nafsu itu tidak pernah kenyang. Sudah dapat mobil 1 pengen 2, mobil yang mewah pengen yang 1 lagi, isi 1 pengen 2, 1 aja nggak habis dijilatin.
rumah, itu nafsu tuh begitu. Lihat orang, oh, marah, pengen gitu. Dan dia tidak pernah berpikir baik atau buruk, haram atau halal nafsu tuh. Yang penting bisa meraihnya. Gitu. Itu nafsu. Ya betul bahwa di sana ada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Karena dia senantiasa dengan Allah, selalu ada hubungan komunikasi. Tuh nafsu tuh begitu. Di dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Tuh dipanggil sama Allah tuh. Dipanggil sama Allah nafsu yang tenang itu. Jiwa yang tenang itu. Karena dia bersih. Allah pengen sekali ketemu dengan ini jiwa ini siapa gitu. Masuk. Sini datang. Pulang. Masuk surgaku gitu. Maka nafsu ini kalau dibiarkan kayak kuda keluar dari gedogan, kata orang Sunda, kuda liar. Ini kan bahaya luar biasa ini nafsu ini, bahaya sekali. Tapi juga nafsu sebagai alat untuk meningkatkan derajat kita, memuliakan kita ketika kita mampu mengendalikannya begitu. Tapi nafsu juga bisa membuat orang hina. Orang marah terus mabok, terus bunuh karena nafsu. Tapi orang soleh nafsunya tunduk gitu. Lihat, jadi manusia ini mulia karena punya nafsu. Malaikat mulia, ya memang sudah mulia, dia nggak punya nafsu, nggak mau makan, nggak senang cewek. Kita mah nafsu, senang duit, senang makan, senang poya-poya, ya senang perempuan. Tapi kalau berdasarkan aturan Islam jadi mulia nggak? Mulia nikah dengan baik gitu ya, istri cantik, soleh, kaya, pinter, oh kahayangna ya harus begitu. Jadi ibadah nafsu bukan? Saya mah nggak mau saya mah nikah karena nafsu. Kata siapa? Boleh asal istri kamu mau tiap hari tiap jam asal kuat. Asal halal dulu, nggak puas 1, 4 boleh, Faisal boleh nanti nikah 4, ya mau 4 nggak apa-apa, di satu rumahin. Tuh lihat, nafsu itu bisa memuliakan kita, bisa mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat mulia nggak lawan siapa-siapa, dia mah setan takut, nafsu nggak punya, pantas dia mah mulia dengan sendirinya. Cuman mulianya stabil gitu. Kita mulia bisa lebih daripada malaikat. Tuh, hebatnya manusia itu di situ tuh. Maka bersyukur kepada Allah, kamu diberikan kepercayaan oleh Allah datang ke sini ngaji untuk menjadikan manusia-manusia yang punya harga diri, punya kemuliaan, dan bisa mengendalikan nafsu begitu. Kan tadi katanya amanah. Siapa? Amanah itu berat itu memang. Kamu dikasih amanah sama orang tua, dikasih amanah sama Allah secara tidak langsung. Mencari ilmu di sini. Tinggal sekarang kamu bagaimana gitu tuh. Bagaimana saya harus memanfaatkan waktu dengan baik, dengan maksimal, agar amanah itu terbawa nanti di yaumul qiyamah. Emang berat jadi manusia ini di satu sisi, tapi juga nikmat karena kita diberi kepercayaan oleh Allah jadi manusia. Coba kalau jadi jin, susah jadi jin itu. Dia hidup nggak punya rumah, masuk rumah orang diusir. Iya, dia ganggu orang dimarahin, diruqyah, diusir lagi, dibunuh gitu jin. Karena jin nggak punya tempat dia. Tapi hidup bersama kita dan dia lagi mendengarkan kita. Ini ustadz ini katanya kalau bilang jin selalu saja dia paling sebel. Ya, sebab jin itu memang punya misi dia. Ujuwas wisu fisudurin nas. Padahal dia disuruh ibadah kepada Allah. Tapi tidak sedikit jin yang juga soleh ada.
Hanya kan kita nggak tahu jin sholat sama kita atau enggak ya. Maka kalau jin datang kepada kamu memerintahkan yang baik, tolak. Aku sudah tahu ini perintah dari Allah, bukan kamu. Kamu harus yang baik. Begitu jin. Jin itu selalu saja ingin saja diakui bahwa ini baik, nyuruh sholat, nyuruh saum. Tapi masih mending lah baik dia nyuruh sholat, nyuruh saum. Tapi kalau jin yang belegu, kurang ajar, nyuruhnya udah nggak tahu sadapit, biarin aja lah, udah di sini aja nonton porno, udah itu setan itu, udah nonton aja, game aja, udah tidur aja, pura-pura sakit aja. Itu kan yang membisikkan ada itu dari otaknya lewat telinga terus ke jantungnya baru ke hati itu. Oh iya ya, nikmat ya tidur ya, nikmat ya main game ya, nikmat nggak sekolah ya, nikmat ya nggak ikut CB ya. Padahal itu akan ada nilai nanti. Jadi nafsu ini luar biasa. Maka orang cerdas itu mampu mengendalikan nafsunya menjadi sarana untuk dia lebih mulia, begitu maksudnya. Ya. Nafsu itu bisa jadi sarana kita menuju kemuliaan. Begitu, lawan nafsu kan begitu. Yang ketiga tadi apa? Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa sih maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat? Tidak dipakai, tidak diaplikasikan, tidak diwujudkan dalam hidupmu, gitu. Sholat 2 rakaat setelah subuh, sebelum subuh itu luar biasa. Itu ilmu itu. Terus kamu cuek aja. Nah, itu ilmu yang tidak bermanfaat karena kita sendiri tidak berusaha itu untuk mewujudkan keberkahan dari ilmu itu. Gitu. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang ada tidak dipakai. Itu maksudnya. Sebab seluruh ilmu itu apapun bentuknya pasti jujur asal benar. Gitu. Ilmu silat, ilmu nyembelih. Kalau nyembelih sapi baik dengan benar. Tuh. Ilmu nembak harus fokus bener. Dengerin, semua ilmu itu pasti positif. Tujuannya asal baik, benar, untuk kepentingan maslahat umat, terutama Islam, begitu. Ilmu perang, ilmu membunuh boleh. Apalagi ilmu apalagi yang harus kamu saya? Ilmu pengetahuan apalagi? HP sekarang kan berkembangnya luar biasa itu. Google Meet, Zoom, apalagi itu Instagram, itu harus dikuasai. Tapi beneran memakainya. Bukan Instagram sama berapa cewek di SMA Sukabumi. Ada Elina, ada Hani, ada Rita, ada siapa lagi itu? Itu jajarkan. Semua kenalan, semua jadi pacar. Astagfirullahaladzim. Itu bahlul itu. Enggak, bukan yang begitu. Lawan dakwah kafirin. Nah, gitu. Dakwah kafirin lawan di Instagram, ya. Di Twitter. Lawan, bukan malah kita ke bawah mereka, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi ilmu itu luar biasa itu anak. Dengan ilmu hidup mudah. Kemanapun kamu bawa ilmu tidak pernah berat. Tapi kalau bawa harta, kamu pusing karena kita yang menjaga harta. Kalau ilmu yang menjaga kemana saja kamu. Nih kamu tadi bacaannya bagus, perkembangkan di sini. Ya, kamu punya adzan bagus. Ya nggak usah malu terus minder, nggak usah. Yang bisa ceramah sedikit-sedikit, kembangkan di sini. Nanti kamu keluar, energi kamu akan kelihatan sama orang lain gitu. Saya selama di Pakistan itu gaji saya itu utuh karena saya selalu dapat tiap bulan itu makan gratis dari orang Arab, dari dubes, ya dari itu.
Kalau saum apalagi itu, selalu saja disiapin. Bagus saya tuh adzan tuh di Pakistan tuh paling bagus, karena adzan di Pakistan jelek. Allahu Akbar gitu Pakistan tuh kalau adzan. Begitu saya ada adzan di supermarket, orang pada siapa, orang Indonesia gitu. Udah dari situ kenal tuh. Di Faisal Masjid itu yang paling besar itu di Pakistan tuh, saya adzan di situ tuh, Jumat. Adzannya naik dulu ke atas sana tuh. Saya ke Saudi berapa kali gratis karena muadzin dibayarin sama duta besar Kuwait, Qatar itu. Kamu kalau ke luar negeri, kamu diam di masjid. Saya di Malaysia juga begitu tuh. Bahkan hampir-hampir saya dijodohin sama anaknya imam gitu. Ingat itu. Dikasih kamar gitu. Ngajar ngaji saja di Malaysia itu gajinya 800 ringgit satu bulan, 4 keluarga itu. Jadi satu keluarga 200 ringgit, kali aja 3. Berapa? 2 juta 4. Waktu itu tahun 90 yang uang masih besar. Ke Jerman. Ya, teman-teman di sini yang alumni ngajar di sana. Bikin tahu, bikin tempe, laku dia. Ilham namanya. Jadi juragan di sana. Sekolah beres, bisnis beres dia. Ngaji. Itu ngaji alif bata. Maka ingat anakku, ketika kamu di sini sungguh-sungguh kamu bisa melafadzkan yang baik, kamu kemana aja nggak takut. Dengan catatan lillah, jangan cari-cari duit. Nanti duit mah datang sendiri. Asal tujuannya akhirat dulu begitu. Akhirat dulu kejar, dunia nuturkeun, cik orang Sunda itu. Dunia ngikutin. Tapi kejar dunia, akhirat jauh. Maka ilmu yang ada di kamu maksimalkan, sehingga manfaat yang akhirnya jadi keberkahan, itu maksudnya. Ilmu ketika wujud nyata dalam hidupmu jadi berkah hidup. Dapat pujian, dapat kepercayaan gitu ya, dapat penghargaan gitu. Yang ketiga, jadi minta kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita boleh jadi sedang berlumuran dosa, maksiat terus. Karena maksiat akan menjadi hijab. Doa tidak terkabul. Tuh lihat. Jadi hindari sekecil apapun. Kalau salah-salah biasa wajar, manusia tidak ada yang pernah luput dari salah. Tapi kalau kesalahan itu terus dilakukan, terus dinikmati, terus jadi kebiasaan dan menjadi budaya, itu bahaya itu. Doa kita setakar kebak nangis juga tidak akan Allah dengar. Karena terhijab oleh dosa maksiat kita. Makanya doa-doa kita itu kenapa harus sering? Karena kita tidak tahu pada saat itu kita sedang bersih. Allah kabulkan gitu, makanya harus berdoa. Ini saya berdoa di situ aja. Setelah wirid ada yang main-main kuku, main rambut gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang main-main apa gitu. Kenapa sih? Kalau lagi berdoa wirid ikut gitu, wirid itu ikut. Kalau aku ngantuk nggak apa-apa, ikut gitu. Ini lagi wirid mesti saja nggak ngobrol, main-main sendiri. Nggak main sendiri, ngobrol. Karena doa orang-orang soleh itu akan menjadi jaminan buat kamu terkabulkan doanya untuk kamu, begitu diaminkan gitu. Makanya di dalam Al-Quran kan luar biasa itu ya, doa sebanyak-banyaknya, doalah kepadaku, aku jawab, aku kabulkan, begitu ya. Ini dihafal nih, doa ini dihafalkan sama kamu. Saya aja selalu itu. Ya Allah, ini hati ini luar biasa, hati ini. Maka ada bahasan juga, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Kenapa? Karena Allah. Tapi ketika kita tadi khusyuk, takut sama Allah, Allah yang akan menggenggamnya dalam kondisi terbaik. Selalu saja hati itu penguat dalam kehidupan kita, menjadi energi positif kita. Gitu hati itu. Dan nanti akan muncul firasat-firasat yang kuat.
gitu. Firasat seorang mukmin tuh hebat itu. Dan saya sering kalau dari rumah, kok kenapa saya tuh pengen kesini itu pagi itu atau malam itu. Oh ternyata ada 1, 2, 3 masa. Oh gitu. Padahal nggak tahu. Tapi karena gelombang positifnya sampai di Hatay, sampai kepada orang-orang yang ada di sini, itu frekuensinya membuat kita kayak semprani gitu, tertarik begitu. Nah kamu pulang harus menjadi itu tuh, harus bisa melakukan itu tuh, kayak semprani gitu di masyarakat itu. Kalau melihat kamu tuh masyarakat tuh respect, malu, takut gitu ya, pengen gitu. Ini di masyarakat nggak jadi contoh, di masyarakat jadi sampah, pi omongan goreng, nggak begitu. Harus kalian tuh muncul di masyarakat itu menjadi sorotan kebaikan orang lain, menjadi tontonan dan tuntunan dari sikap, penampilan, rambut, baju gitu. Sudah cukup aja Allah yang menilai gitu. Cukup saja Allah yang menilai. Karena jaminan Allah yang satu bisa membuat kamu hebat. Sekian manusia sedunia memuji kamu tidak menjamin selamat dari murka Allah. Tapi kalau Allah murka, biarpun manusia membela kamu sedunia, nggak bisa juga. Tuh gitu caranya. Gitu. Dunia memuji presiden kita, semuanya respect, sun tangan, sun kaki, tapi Allah tidak ridho. Tidak akan hidup mencapai kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki, tidak menjamin. Begitu juga berbalik, ketika Allah ridho sama seseorang, mau diapain itu orang, dunia semua sepakat menghancurkannya, tidak bisa begitu. Maka raihlah pertolongan Allah, raihlah rahmat Allah, raihlah ridho Allah begitu.